Baik, Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih 6 orang, sambil menunggu juga ya, vendor dari Pak vendor dari Titik Terang yaitu Pak Yosef ya, Yosef Stefano. Dan menunggu teman-teman yang lain ya. Boleh di absen-absen dulu sambil menunggu ya. Karena Pak Yos sudah hadir, langsung saya buka ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak Yos dan Ya, selamat siang. teman-teman semua. Semoga eh, sampai hari ini sehat dan semakin semangat ya untuk belajar digital marketingnya. Oh Ya, iya, siap, Mas. perkenalkan bagi teman-teman yang mungkin yang belum kenal ya, karena kan saya memang tidak open kamera juga ya. Saya Deva dari tim teknis Titik Terang Kreatif ya. Dan biasanya memang saya yang buka ya. Nanti mungkin di awal ada penjelasan tentang produk dari Pak Yos ya, Pak Yos Ya, Stefano ya, dari vendor Titik Terang ya. ya. Dia ada penjelasan. Lalu kita ke praktek maktulnya. Kita praktek maktulnya. Mhm. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Ya, Oke. Praktek maktulnya itu nanti disampaikan oleh Mas Itang ya. Untuk produk vendor nanti disampaikan oleh Pak Yos ya. ya, Karena sudah banyak teman-teman yang sudah menunggu, langsung dimulai ya untuk pemaparan produk vendor dari Pak Yos ya. Dipersilakan. ya. Terima kasih. Dengan siapa tadi, Pak? Dengan Deva dan Mas Itang ya, Pak. Ya, dengan Pak Desa dan Mas Isang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih dari rekan-rekan Titik Terang Kreatif, produk hijab Sincraft ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar Titik Terang Kreatif, eh, bagian dari portofolio vendor Titik Terang Kreatif. Eh, Terima kasih atas penjelasannya. Pada dasarnya saya dari sisi teknisnya aja ya, saya mempersiapkan digital marketing dari saya taruh e-commerce di Shopee gitu. Pada dasarnya ini lebih banyak ke istri saya, Pak. Saya membantu secara teknikal. Jadi karena tadi rencana awalnya masalah teknis, saya lupa untuk menyiapkan pitch deck untuk audiensi ke rekan-rekan sekalian gitu. Oke, secara itu kami kasih ilustrasi aja. Kami sendiri berada di Depok. Kalau mungkin ada yang kenal daerah Radar Auri atau Cimanggis gitu, Depok. Nah, itu kami berada di situ. Produk ini ditargetkan untuk wanita Muslim 35 tahun ke atas untuk dikurnakan secara umum jilbab kerja ya. Jilbab kerja, jadi yang ingin tetap modis, namun tidak terlalu mencolok perhatian mencolok dibandingkan lingkungan sekitar. Jadi kalau kalau Bapak Ibu bayangkan jilbab kerja itu kan rata-rata pakaiannya seragam ya Pak.
Nah, nanti dibanding dengan karena cewek ya, mungkin kalau jilbabnya polos, hijabnya bermotif rata-rata gitu. Tapi tidak juga terlalu apa ya, terlalu bermotif seperti ibu-ibu ke pesta gitu, Bu. Jadi lebih lebih soft gitu. Itu aja yang bisa saya kasih ilustrasikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ya, boleh Pak. Tanya Pak. Ya Ya, boleh Pak. silakan. Ya, itu ada gambarnya atau di apa URL apa gitu mungkin kita bisa lihat Pak alamat websitenya. Untuk gambar Sudah ada, Pak? sudah ada di ini Pak, vendornya Titik Terang Kreatif ya di websitenya. Hmm, Nanti juga akan ditampilkan pada saat pemateri di Maktul ya. Dan Oh saya ya, baik. kasih Nanti saya link. tunggu. Kalau ada mungkin di pengantar itu kita semua juga bisa mulai mengikuti gitu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Dan di chat Zoom sudah saya kasih link ya untuk Baik, terima kasih. penjelasan. Ya, Iya, sama-sama. Saya kasih link untuk penjelasan vendor dari distributor hijab ya dari ya, Pak Yus ya. ya, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dari produk vendornya Pak Yus. Dipersilakan open mic ya. Ya, Pak, mau tanya sedikit. Ya, silakan Mbak Anissa. Eh, apa produknya hanya hijab saja atau ada mukena mungkin atau yang lainnya? Sementara ini hijab saja, Mbak. Kita untuk Halo? mukena, halo, kedengaran? Kedengaran? Ya, Halo? sementara ini hijab Oh saja iya ya. karena kita dari hasil survei kan lebih banyak penggunaan hijab ya Mbak daripada sejadah mukena gitu. Kan pergantiannya kan lebih Oh penggunaannya iya. lebih banyak gitu dari harian motif-motifnya. Kan kalau mukena kan orang berganti-ganti kan nggak sering Mbak. Tapi kalau hijab kan tiap hari ganti gitu. Iya betul. Kalau misalnya sejadah mungkin ya setahun nggak ganti, paling ganti waktu ada dua, satu dicuci, satu dipakai, gitu. Jadi sementara ini hijab Iya saja. betul, betul. Jadi tapi memang dari istri dia ada rencana untuk Iya lanjut ke Pak. situ Terima kasih. bagiannya. Oke, terima kasih, Pak. Ya boleh, ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman yang hadir di Zoom siang hari hari ini ya untuk teknis vendor ya. ya boleh tanya lagi. Ya, Pak Yos ya. Ya, silakan. ya. Itu untuk menjalankan bisnisnya bagaimana Pak Yos? Ya, menjalan bisnis maksudnya gimana Pak? Operasional ya? Betul Pak. Ya, operasional gini Pak. Kita eh, apa? Kita fokus di pengayaan motif, custom semua ya bahan materinya. Tapi untuk membangun kita, untuk ngeprint kita maklum Pak. Karena pertama investasinya besar, kedua apa ya saya nyebutnya ya, itu bisa dikerjakan siapa aja gitu. Istilahnya dalam berarti dikatakan modalnya besar, tapi skala ekonomis kita belum sampai ke situ. Jadi kita fokus di motif, di persiapan bahan, pengiriman gitu Pak. Oke, Print, Pak, misalkan sama ini Pak, sama cetak. yes, Nun Sewu. Misalkan nanti ada yang tertarik dengan produk Bapak begitu, Hmm. pengiriman dari tempat Bapak langsung ke customer atau bagaimana Pak? Ya langsung ke customer Pak. Terus ongkirnya bagaimana Pak? Ongkirnya kalau lewat Shopee ditanggung sama yang pemesan Pak. Oh begitu. Hmm. Jadi pengiriman langsung tinggal kami dari reseller TTK itu memberi info ke perusahaan Bapak, Iya, kemudian Bapak yang kirimkan, lalu uangnya berapa harga resellernya ke tempat Bapak begitu ya Pak ya? ya betul Pak. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwarno. Tanya lagi Pak. Silakan Mbak Nisa. Hmm.
Untuk saya lihat di linknya di titik terang itu gambarnya hanya ada satu, Pak. Mungkin ada link khusus yang bisa dilihat produknya macam-macamnya itu, Pak. Saya coba cek kemarin udah saya sharing ke itu ya ke Mohon maaf Kak Anissa ya, yang nanya. Itu sudah ada linknya, linknya di bawah link gambar kan di situ untuk kota ataupun area. Nah di bawahnya itu ada link gambar. Di situ mungkin saya Oh, oh share iya iya screen. iya, iya 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 Kak, Ah, sudah saya temukan. di sini ya. Ya mohon maaf, mohon maaf. Ini link Iya link iya, ada ya, Pak Yos ya. ya betul. link gambarnya. Nanti Iya baik. dijelaskan ya Terima sama kasih. gitu. Iya, Iya betul. Oke, ya siap siap. dari teman-teman yang 16 orang yang hadir ya di Zoom kali ini, mumpung Pak Yos yang masih ada sesinya, boleh ditanyakan ya oleh beliau ya. Untuk sementara ada berapa banyak model ya Pak Yas ya? Modelnya saya nggak hitung Pak, nggak hitung. Tapi udah mau 200-an deh. Sebenarnya ada lebih, tetapi kita pilih-pilih sih. Jadi kita kan kalau di awal ini pertama menyesuaikan dari market dengan motif kita. Jadi, nah begitu karena pasar lagi berkembang, kita coba pasar ke banyak. Arahnya ini lari kemana-mana Pak. Jadi yang awalnya pasar yang ini hobinya ini, yang ini hobinya ini. Tapi kita udah siapin sih. Kalau suatu saat tipe ini berkembang, kita udah ada motif-motif standar. Dan kita terus tambah sih Pak. Ya, Karena ya. kan ibaratnya kalau dari sisi motif kan udah ada yang spesialis Pak. Kalau di di marketplace Pak. Ada tuh yang spesialis ngebuatin motif-motif hijab Pak. Ya. Jadi dari titik pusat pengiriman itu di daerah mana Pak? Yes, Di Radar Auri Depok Pak. Radar Auri Depok. Oh ya, Ya. baik. Oke. Ya, sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, untuk paparan produknya sudah ya Pak Yos ya? Atau ada masih tambahan yang Ini lainnya? saya tambahan sedikit Pak. Kemarin kita untuk optimasi untuk Indonesia Timur masih kita sampai Sulawesi masih oke ya. Tetapi kalau udah NTT, Maluku, Papua, nah kita nggak optimasi situ. Karena apa? Kita lagi masih mau lihat pola-pola returnnya Pak. Kalau returnnya nanti beratnya di situ kita memanage returnnya barang. Jadi kita kalau optimasi ya Indonesia Tengah dan Barat lah gitu. Tapi kalau mereka siap kirim ya kita coba sih. Tapi kita masih lihat polanya dulu mengenai retur barang. Oke, itu ya penjelasan dari Pak Yos tentang daerah-daerah yang untuk pemesanannya ya. Iya betul Pak. Di ekor duanya teman-teman bisa dimaktuleh, bisa disesuaikan dengan keyword daerahnya untuk area kotanya ya. Iya Pak. Yang tadi Pak Yos sampaikan yang tidak sampai di daerah Papua dan sebagainya ya. Maaf Pak, tadi disinggung masalah retur itu apakah sering terjadi? Kalau terjadi berapa persen dan itu biasanya terjadi karena apa Pak? Mohon karena belum Ya. berpengalaman di situ Pak. Jadi gini Pak, kan kita kan retur tuh kalau yang umum aja Pak ya. Kalau semuanya baik-baik aja, paling nggak tuh gini, melihat visual di gambar itu nggak cocok dengan realnya Pak. Nah, kan namanya gambar itu kan kadang-kadang Bapak punya mana ya Warna mungkin Pak ya atau apa? warna. Misalnya gini loh gini. Nah, saya bayangin gini deh. Ya, Sebentar. Nah, layar saya Pak bisa redup-redup nih Pak. Nah, warna itu kan beda Pak. ya, ya. Padahal barangnya sama. Hasil pandang dari tiap orang juga beda. Itu Hmm. yang perlu kita lihat pola. Itu yang sederhana. Belum lagi kalau memang ada cacat-cacat sedikit atau cacat di transportasi gitu.
Nah, katanya teman-teman kalau ya kendalanya itu di retur Hmm. kalau jauh tuh. Ya. Kalau masalah warna, apakah tidak sebaiknya dibuatkan foto dari perusahaan Bapak yang mendekati sama dengan aslinya sehingga kami tidak perlu mengubah warnanya dalam foto itu sehingga Ya, risiko retur karena perbedaan warna bisa diminimalisir, Pak. ya. Pada dasarnya kita tidak ada manipulasi gambar ya Pak terhadap warna. Tetapi pencahayaannya itu kita nggak kadang-kadang pengaruh banget di pandangan orang. Kadang-kadang dari sisi kita coba manage itu, tapi dari sisi laptop masing-masing itu udah berubah juga Pak. Nggak ada manipulasi warna sih Pak terhadap itu. Tapi Oke, terlalu banyak apa ada variabel dari sisi user yang menyebabkan persepsi terhadap warna jadi berbeda. oke, baik, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih yang sudah bertanya ya. Di chat Zoom juga ada yang nanya Pak Rudi ya dari Pak Rudi. Maaf Pak kalau baru bergabung, tolong bantu info produk atau jasanya. Iya Pak, untuk produk vendor yang lain nanti ya. Eh, Ya, Sekarang untuk hari ini kita ke produknya Pak Yos ya tentang hijab dan sudah disampaikan pemaparan tentang produknya dan pada saat ini sedang lagi sesi tanya jawab oleh Pak Yos ya tentang produknya. Bagi teman-teman masih ada yang mau ditanyakan tentang produknya Pak Yos dipersilakan ya mumpung masih ada waktunya ya. ya Eh, Bu Rey. yang recent boleh. Itu ada Halo, Bu Rey selamat itu yang siang lagi Pak angkat Yos. tangan. Izin Ya. Pak Yos, Ya kami silakan. sebagai tim digital marketing tentunya memikirkan mengenai marketing fee. Kalau boleh tahu nanti besarannya berapa persen dan skemanya apakah per transaksi atau di akhir bulan? Terima kasih. Hmm. Kalau dari saya Pak, itu ada sama istri. Yang jelas sih kalau dari saya sih istilahnya yang ngaturnya istri ya Pak ya. Tapi pembagiannya sama sih dari kira marketplace berapa kita berapa gitu atau reseller berapa. Tapi istilahnya layak lah Pak. Nah mengenai apa pengiriman uangnya. Nah, yang jadi masalah kan ini kan nominal kan kecil-kecil, Pak. Kalau dari apa? Dari sisi harga ya, Pak. Kan misalnya ini rata-rata 70.000. Kalau misalnya 10%, 20% aja kan 14.000 per page gitu misalnya. Atau 10%, 7.000 per page misalnya. Nah, itu kan nggak mungkin kami kirimkan langsung, Pak. Nanti kena kena apa? Kena biaya transaksi. Nanti akumulasi. Nah, kira-kira kita lihat tuh seberapa layak untuk pengiriman. Kita sih oke aja sih, Pak. Berarti marketing sukses fee-nya jawabannya layak Pak ya? Tidak bisa Layak, dijawab Pak. berapa persen dari harga Layak, Pak. jual. Kita lagi ngejar volume sih, Pak. Siap. Terima kasih Pak Yos. Ya. Dari Kak Anissa lagi ya, berapa persen kira-kira Pak ditanya. Eh, eh, bisa tolong taruh nama ya? Nah, taruh nomor telepon nggak ya? Nanti saya kontakkan. Gini aja. Tadi kan di sharing itu ya, Pak. Pak nomor CS ya. Iya, Nah, eh, nanti coba bisa eh, di WA-in ke situ. Nanti istri saya atau rekan TS yang jawab, gitu, Pak. di chat Zoom sudah saya berikan ini ya informasi tentang produk vendornya hijab dan nomor WhatsApp-nya ya. Hmm. Boleh disalin dulu nomor teleponnya dari vendor Pak Yos ya. Dipersilakan di chat Zoom. Nah, nanti, setelah ini mungkin di akhir Zoom bisa teman-teman hubungi Pak Yos kembali ya. Oke, itu saja ya Pak Yos. Ada tambahan Ya, lagi? ya, silakan dari rekan-rekan bisa dituntaskan dulu pertanyaan dari sisi Ya, saya.
Boleh, ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? 22 orang yang hadir di Zoom siang hari ini ya. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya, Pak Yos. Ada yang Ya, tambahan lagi, Pak Yos? Produknya? silakan. Itu aja Pak sementara ini. Oke, Kalau terima kasih Pak Yos atas penyampaian produk vendor dari Pak Yos ya, yaitu hijab, distributor hijab ya. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ke materi teknis dari Mas Itang ya, penjelasan tentang maktul, bagaimana cara membuat maktul dari vendornya Pak Yos, yaitu distributor hijab ya, dan disesuaikan dengan area kotanya dan keyword masing-masing. Oke, dipersilakan Mas Itang penjelasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yos ya untuk pemaparan produknya ya Ya, dan sama-sama. juga teman-teman yang sudah mau hadir di Zoom kita siang hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, pertama jadi kali ini kita akan belajar cara membuat maktul ya dari produk yang ada di eh, website titik terang kita ya. Jadi kebetulan kita ini sudah ada beberapa vendor yang sudah bergabung di titik terang kita, titik terang. Jadi salah satunya yaitu produk dari Payos ya, yaitu hijab. Jadi pertama-tama kita akan akses terlebih dahulu website titik terangnya ya, terangkreatif.com ya. Setelah itu kita langsung scroll ke bawah. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nanti kita scroll ke bawah. Terus setelah itu kita pilih menu vendor ya di samping kanan ya. Layar saya sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah jelas Sudah, ya? sudah. Nah, oke, Sudah, setelah itu kita masuk sudah ke ya. bagian vendor ya di samping kanan atas ini ya. Jadi setelah itu akan diarahkan ke halaman semua vendor yang telah bergabung di website titik terang kita ini ya. Setelah itu baru kita pilih produknya yang akan kita buatkan maktulnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman produknya langsung ya. Di sini ada gambar, terus sini ada kota target ya. Tadi sudah dijelaskan ya untuk target marketnya ya. Itu untuk daerah Maluku, Papua, dan Sulawesi itu itu ya dilewatkan saja. Jadi kita fokus ke area seluruh Indonesia kecuali Maluku, Papua, Sulawesi, dan seterusnya ya ini ya. Di sini juga ada link-link gambar sini, yaitu link berisi tentang gambar-gambar produk yang apa link-link gambar produk terkait produk yang akan kita tawarkan ya. Oke, di sini sudah ada juga deskripsinya. Setelah itu baru kita siapkan terlebih dahulu ya. Kita siapkan terlebih dahulu gambarnya. Caranya kita klik di sini, link gambarnya kita klik. Setelah itu kita pilih download sini ya. Kita pilih download. Kita pilih gambarnya, terus kita pilih download.
Oke, setelah berhasil kita buka link apa file gambarnya ya. Kita buka di file unduhan sini ya. Biasanya kalau kita download itu biasanya masuk ke file unduhan sini ya. Terus kita pilih, terus kita klik kanan. Setelah itu kita pilih ekstrak here ya. Kalau nggak kita buat dulu folder. Ya, terus kita pilih. Setelah itu kita klik kanan. Kita pilih ekstrak file. Terus kita masuk di bagian sini. Pilih. Kita pilih sini ya. Gambar hijab. Terus kita pilih OK. Nanti gambar-gambar yang kita download nanti akan terekstrak. Nah, kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita kita pilih gambarnya nanti akan diarahkan ke gambar-gambar produk yang sudah kita download ya. Jadi tampaknya seperti ini. Ini sudah banyak sekali ya gambar yang sudah disiapkan oleh vendor. Oke, setelah itu setelah gambarnya sudah kita download dan sudah kita ekstrak ya, kita ubah terlebih dahulu untuk ukuran dan format gambarnya ya. Ini berhubung format gambarnya masih PNG dan ukurannya masih besar, jadi kita ubah terlebih dahulu ya. Caranya kita ubah ya, kita buka Irfan View ya. Kita buka Irfan View. Setelah kita buka Irfan View, terus kita tekan saja huruf B ya pada pada keyboard. Nah, terus kita di sini di bagian sini kita pilih ya untuk formatnya. Tadi kan formatnya PNG ya, PNG to JPG ya, JPG, PNG, JPG. Kita buat dulu terlebih dulu ya sini ya. Biasanya ada langsung di sini, JPG. Terus kita pilih gambar-gambarnya. Setelah itu untuk ukurannya kita ubah. Ini pastikan ya untuk width-nya 400, untuk height-nya juga 400 ya. Setelah itu kita pilih OK. Kita untuk nama gambarnya kita ubah ya. Wal hijab ya. Terus kita pilih browse. Terus kita pilih folder untuk penyimpanan gambar yang sudah diedit ya. Kita samakan saja. Dan kita coba ini ya, start baca. Nggak bisa. Oke, sudah ya. Ini berarti jumlah gambarnya tadi keseluruhannya itu ada 166 gambar ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti gambar tadi sudah kita ubah untuk ukuran dan namanya ya.
Kita exit, setelah itu kita close, terus kita lihat gambar yang sudah kita edit ya. Sudah ada gambarnya, lumayan banyak ini ya. Yang sudah berhasil dibuat. Agar tidak terlalu berat, biasanya saya hapus gambar yang itu ya, gambar yang belum diedit saya hapus. Tinggal tersisa gambar yang sudah kita edit ya. Oke, gambar sudah siap ya. Setelah itu kita masuk ke maktulnya ya. Sini kita kembali lagi ke website ininya, website apa, produk vendornya. Setelah itu kita akses maktulnya ya, masbaru.u ya. Nanti akan diarahkan ke halaman maktulnya ya. Oke, setelah itu saya masuk ke maktul, kita buat judul baru di sini ya, tambah apa? Tambah judul kumpul artikel. Nah, kita ketikkan saja di sini sesuai nama produk yang akan kita posting ya. Jual hijab ya. Oke, setelah itu setelah diketikkan kita pilih tambah ya. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini, data telah ditambahkan. Yang berarti eh, artikel baru sudah kita tambahkan ya. Setelah itu kita baru cari ya. Kita cari caranya Ctrl F, kita cari hijab ya. Oke, ini udah diarahkan ke artikel yang baru di sini. Kita pilih ya. Itu kita masuk ke bagian susun keyword ya. Sini terus kita pilih auto generate. Di sini kita susun keyword ya. Kita susun keyword berdasarkan produk yang akan kita posting ya. Di sini ada request juga dari vendor. Di sini ada hijab kerja, hijab hijab modis. Ini kita bisa masukkan semuanya ya, teman-teman. Atau kita pilih beberapa juga bisa ya. Itu berdasarkan kebutuhan dari teman-teman ya. Kita pilih saja beberapa di sini. Kita copy keyword yang apa? Keyword referensi dari vendor kita masukkan. Oke, sudah masuk. Terus sini kita ada kata jual biasanya ya, jual distributor bisa ya. Distributor ya, jual hijab kerja kualitas. Ini bisa juga model terbaru ya. Nanti lagi pusat hijab. Sini juga kita masukkan di sini juga bisa ya, pusat ya, bisa di sini. Oke. Itu baru kita masukkan di sini ya untuk ekor 2 itu berdasarkan target market yang telah ditentukan oleh itu ya, oleh vendor ya. Kalau seandainya di sini hanya Jabodetabek, kita cukup memasukkan Jabodetabek. Tapi berhubung di sini apa seluruh Indonesia ya, kita masukkan area seluruh Indonesia kecuali di sini ya yang di dalam kurung ini, kecuali Maluku, Papua, Sulawesi, NTT ya. Oke, kita masukkan saja semua kota besar yang ada di Indonesia ya. Jakarta, Depok, Jawa, Depok, Tangerang ya.
Oke. Nah, untuk ekor dua ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau memainkan per kota besar ataupun mau mainkan per kecamatan ya, itu bebas ya opsional. Tapi saran kami kalau teman-teman mau memainkan hijab ini agar lebih persaingannya tuh lebih rendah, lebih sedikit, itu mainkan saja per kecamatan ya teman-teman. Tapi saya di sini hanya mencontohkan kota-kota besar saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Tapi nanti pas teman-teman prakteknya itu teman-teman bisa mainkan kota besar seperti ini ataupun nanti teman-teman bisa menargetkan kecamatan-kecamatan ya. Itu bebas ya teman-teman. Oke, setelah susun keywordnya kita isi semua ya, baru kita sini kita tinggal submit ya. Oke, submit. Di submit nanti akan ada keterangan seperti ini ya, hasil keyword 120 ya. Berarti jumlah keyword yang sudah berhasil kita susun dari susun keyword itu sejumlah 120 ya. Jadi semakin banyak variabel-variabel atau kota-kota di sini ataupun dari ekor satu, terus keyword utama dan keyword awal yang itu semakin banyak, maka hasil keyword yang kita hasilkan itu akan semakin banyak juga ya. Oke, untuk sebagai contoh, kita hanya mencontohkan beberapa ya. Jadi kita tinggal submit. Setelah itu baru kita masuk ke new PKP ya. Pilih new PKP. Terus kita pilih artikel 2 paragraf ya. Oke, setelah itu kita akan diarahkan seperti ini ya. Di sini ada keterangan ID kategori ya. Nah, untuk pengisian ID kategori itu adalah kita sesuaikan ID kategori produk kategori yang ada di WSP kita dengan ID kategori sini ya, kita isi. Kita pertama-tama kita buat dulu kategori baru pada WSP kita ya. Misalnya kita akses terlebih dahulu admin panel WSP kita ya. Oke, itu kita masuk ke bagian master data. Terus kita pilih menu kategori. Terus kita pilih apa input kategori baru di sini ya. Di sini hijab ya. Hijab, terus kita submit ya. Nah, saat di submit kita buka halaman utama website kita ya. Kita pilih, terus kita cari nama kategori yang baru kita buat ya. Hijab ya. Nah, di sini ada kata hijab, di sini kategori hijab, terus kita klik ya. Setelah diklik, ini masih kosong ya teman-teman. Nanti di sini ada keterangan ya, nama domain, slash kategori, slash ID kategori di sini ya. Hubung di sini ID kategorinya 18 ya. Jadi kita masukkan di sini 18 ya. Ini nanti teman-teman untuk ID kategori untuk masing-masing WSP itu pasti berbeda-beda ya. Berhubung di sini saya ID kategori di website saya ini 18 untuk hijab, jadi saya di sini isi 18 ya, sesuai ya. Oke, setelah itu ya di domain kita isi satu saja ya teman-teman. Untuk harga kita bisa cantumkan ataupun bisa kita kosongkan ya, itu bebas ya. Tapi saran kami lebih baik kosongkan saja ya untuk harga produknya. Terus nomor urut satu, terus nomor WhatsApp. Kita cantumkan nomor WhatsApp kita yang aktif ya. Oke, nah itu kita di bagian teks WhatsApp, kita bisa di sini. Kebanyakan kan muslimah itu ya, Muslim, jadi kita di sini aja. Assalamualaikum, saya minta info lengkap tentang hijabnya ya. Hijabnya, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian deskripsi produk ya. Di sini kita untuk deskripsi produk ini udah ada ya deskripsi produknya.
ini ya, kita kembangkan ya. Kita buka ChatGPT dulu, berhubung eh, vendor menyediakan hanya beberapa saja ini untuk deskripsi, jadi kita kembangkan bisa dengan bantuan ChatGPT ya. Caranya kita buka ChatGPT terus kita copy terlebih dahulu deskripsi yang sudah disediakan oleh vendor ya. Copy, kita kita buat perintah baru di ChatGPT ya. Tolong kembangkan dan buatkan saya artikel sebanyak 500 kata dari data berikut ya. Berikut, terus kita pastikan saja deskripsi dari vendor ya. Terus kita tambahkan lagi, lengkapi dengan link. Setelah itu kita enter ya. Nah, nanti akan dikembangkan lagi oleh ChatGPT ya. Oke, setelah deskripsinya jadi, baru kemudian kita copy. Oh, ini ada tanda petiknya ya. Biasanya kalau ada petik seperti ini, dia akan terhapus ya. Dia akan error pas itunya ya. Jadi kita ini saja ya di sini. Tolong jangan ada tanda petik ya atau tanda kedua pada artikel ya. Ini penting ya teman-teman. Ini kalau seandainya deskripsi kita terdapat tanda petik ya, nanti dia tidak akan tersimpan pada makulnya ya teman-teman. Jadi usahakan untuk deskripsi produk itu jangan sampai ada tanda petik ya. Oke, kita copy hasilnya ya. Terus kita coba langsung masukkan ke deskripsi produknya. Terus kita rapihkan untuk deskripsinya. Untuk judul ya kita blok ya. Dan blok terus kita kasih ukuran header 2. Di akhir paragraf pertama kita kasih SEO WA ya. Dan di sini kita pastikan ukurannya header 3 ya teman-teman. Oke, udah sesuai. Kita blok terus kita buat header 3. Kita blok. Ya.
Terus di bawahnya untuk subjudulnya kita ubah menjadi header 3 ya. Ini sudah sesuai. Oke, rapi di akhir artikel kita kasih COA juga, enter, terus kita kasih CO deny. Itu ya, CO deny, CO baca ya. Oke. Setelah itu diisi, kita dan Google kita isi SEO deny. Untuk keyword juga kita kasih SEO deny. Nah, untuk metode deskripsi kita minta dibuatkan oleh ChatGPT ya. Kita tinggal buatkan saja di sini, tolong buatkan saya. Buatkan saya metode deskripsi sebanyak 160 karakter ya. Bisa dipakai ya. Kita copy hasilnya, setelah itu kita masuk ke Makto lagi, terus kita simpan di kolom bagian C, kita deskripsi ya. Oke, sampai di sini kita submit terlebih dahulu ya, agar filenya tersimpan ya. Oke, nah di sini sampai di sini teman-teman ada dua pilihan ya, teman-teman mau masukkan gambar terlebih dahulu ya, ataupun teman-teman mau buatkan sinonim terlebih dahulu ya. Bebas ya teman-teman mau buat sinonim terlebih dahulu ataupun teman-teman mau langsung memasukkan gambar ya. Tapi di sini saya akan mencontohkan kita buatkan sinonimnya terlebih dahulu ya. Jadi langkah berikutnya kita buat sinonimnya untuk deskripsinya ya. Jadi semua deskripsi yang ada di produk ini kita buatkan sinonimnya ya teman-teman. Jadi kita buatkan sinonimnya, caranya kita copy kalimat yang akan kita buatkan sinonimnya. Oke, setelah itu kita submit, masuk ke ChatGPT, terus kita buat perintah baru di ChatGPT-nya. Tolong buatkan saya sinonim 30 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ya. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma ya. Seperti ini ya. Tolong buatkan saya 30 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut. Nah, terus setelah itu kita masukkan kalimat yang akan kita buatkan sinonimnya. Terus di bawahnya lagi kita buat perintah setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ini penting ya. Tanda titik koma itu untuk tanda untuk memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Jadi ini wajib ya teman-teman, tanda titik koma. Setelah itu kita klik tanda panah, nanti akan dibuatkan sinonimnya ya. Oke, setelah sinonimnya dibuatkan, kita tinggal copy saja sinonimnya. Copy, terus kita masuk ke Makto lagi, terus kita masuk
ke bagian sinonim ya, pilih kata atau kalimat, terus kita di sini pilih tambah random sini, terus kita di sini untuk variabelnya, nama nama variabelnya kita ganti di sini ya, judul ya. Nah, untuk penamaan variabel ini bebas ya teman-teman. Mau teman-teman masukkan angka satu di sini bisa ya. Mau kata lain juga bisa di sini ya. Ini hanya untuk membedakan saja ya. Untuk random text-nya kita pastekan kalimat sinonim-sinonim tadi ya. Kita paste, kita enter ya. Kan seperti ini. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita masuk ke new PKP lagi. Terus kita pilih artikel 2 paragraf ya. Oke, setelah itu kita blok kembali judul atau kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi ya. Setelah di blok, kita pilih di sini nama variabelnya ya. Tadi kan judul di sini ya, kita pilih judul. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalimat apa judul tadi sudah berhasil kita buatkan sinonimnya ya. Setelah itu kita lanjut ke kalimat berikutnya ya teman-teman. Kita blok kembali kalimat yang akan kita sinonimkan. Biasanya saya di sini hanya sampai satu titik ya, satu kalimat satu sampai titik sini agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga ya. Saya blok ya, apa kita blok kalimat sampai titik. Kita copy. Setelah sebelum itu jangan lupa kita submit ya. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke ChatGPT. Terus kita tinggal edit di sini ya, edit message di sini ya. Jadi kita tidak usah membuat perintah baru ya. Kita tinggal edit aja perintah yang sudah ada ya. Terus kita ganti kalimatnya ya. Kalimat yang akan kita buatkan sinonimnya ya. Kita ubah, kita blok kalimat yang lama, terus kita ganti ya. Kita paste dengan kalimat yang baru ya. Setelah itu kita tinggal send ya. Oke, setelah jadi kita copy, ya, kita blok kalimat sinonimnya, kita copy, setelah itu kita masuk lagi ke Maktul, setelah itu kita masuk ke bagian sinonim, kata atau kalimat, terus kita pilih tambah random, random dua, yang kita ubah menjadi bermudah ya, kita pilih saja di sini P1 ya, terus kita pastekan hasilnya, kita enter ya, saya enter, kita simpan. Setelah itu kita masuk lagi ke new PKP, terus kita pilih artikel 2 paragraf. Setelah itu kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan ya. Kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan, terus kita pilih variabelnya P1 tadi ya. Setelah itu berhasil, setelah itu kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Teman-teman di sini saya hanya mencontohkan satu paragraf saja ya. Jadi nanti untuk pas praktiknya itu teman-teman tolong sinonimkan keseluruhan dari deskripsinya ya. Deskripsinya itu disinonimkan semuanya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan satu paragraf saja ya. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. Bisa di copy, jangan lupa ya kita submit terlebih dahulu. Terus setelah itu kita masuk ke ChatGPT lagi. Terus kita edit perintah tadi ya, kita ganti kalimatnya dengan kalimat yang baru di sini. Kita paste saja, terus kita send.
Oke, setelah berhasil, hasilnya kita copy lagi. Kita copy, terus kita masuk ke makro lagi. Terus kita masuk ke sinonim, kata per kalimat sini. Terus kita pilih tambah random. Untuk variabelnya kita ganti menjadi P2. Terus kita paste, terus kita enter ya. Lalu kita simpan. Apa nih? Biasa kita kalau seperti ini kita refresh saja di sini ya. Kita reload. Oke, udah muncul lagi ya. P1. Tadi gak kesimpan ya. Kita coba lagi. Apa tadi ya? P2. Atau kita cek terlebih dahulu di Notepad ya teman-teman. Oh, nah tadi tadi ada ini ya teman-teman. Makanya tadi tidak tersimpan. Di sini ada tanda petiknya ya. Jadi tadi error tadi tidak tersimpan. Jadi di sini berhubung ada tanda petik ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu tanda petiknya. Tadi hasil dari Maktul tadi, dari ChatGPT tadi kita masukkan ke Notepad ya. Setelah itu kita pilih di sini tanda petiknya kita blok ya untuk mempercepatnya. Terus kita pilih edit, terus kita pilih ganti, terus kita hapus saja di sini ya. Ganti dengan sini kosongkan, terus kita pilih ganti semua ya. Oke, setelah itu kita coba lagi ya. Kita blok semuanya, terus kita copy. Setelah itu kita di sini ada tanda petiknya. Paste di sini ya. Terus kita enter. Sekarang kita coba itu ya. Kita coba simpan. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Data telah diupdate. Jadi tolong perhatikan ya teman-teman, seandainya ada kasus seperti tadi, kalau seandainya ada tanda petik, kita tinggal ubah saja caranya seperti tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke new PKP, terus kita pilih artikel 2 paragraf. Setelah itu kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan. Kita blok, terus kita pilih di sini P2 ya. Oke, setelah itu anggaplah kita sudah menyinonimkan semua paragraf yang sudah ada di sini ya. Apa, mohon maaf, semua deskripsi yang sudah ada di sini sudah kita sinonimkan semuanya ya, dari awal sampai akhir sudah kita sinonimkan semuanya. Setelah itu kita masuk ke bagian ini ya, meta deskripsi juga kita sinonimkan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Seperti biasa caranya, kita blok, kita copy, jangan lupa kita submit terlebih dahulu, terus kita masuk lagi ke ChatGPT, terus kita masukkan kalimatnya dengan kalimat yang baru, terus kita send. Kalau hasilnya masih kurang bagus, kita minta lagi ke ChatGPT ya. Ini kan terlalu pendek ini ya. Kita minta lagi ke ChatGPT, tolong buatkan kalimat
Nah, ya, kita enter. Ini bisa nih ya. Ini lebih panjang, lebih menarik juga ini. Oke, setelah itu hasilnya seperti biasa kita copy. Kita masuk lagi ke Marktool. Terus kita pilih di sini sinonim, kata kalimat. Nah, terus di sini kita tinggal tambah random ya. Randomnya kita ubah tadi kan meta deskripsi ya. Kita buat saja di sini meta deskripsi. Itu kita pastikan hasilnya ya. Kita simpan, simpan ya. Terus kita pilih new PKP, terus artikel udah paragraf. Kita masuk ke kolom meta deskripsinya, kita blok meta deskripsinya, terus kita pilih sini variabelnya kita pilih ya. Oke, nah ini sudah berhasil disinonimkan ya untuk meta deskripsinya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian gambar ya teman-teman. Jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Oke, untuk gambar ini kita harus isi link gambar ya. Jadi terlebih dahulu kita buat link gambarnya ya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke halaman halaman admin panel WSP kita ya. Masuk panel MS. Setelah itu kita masuk ke bagian master data. Setelah itu kita masuk ke bagian produk. Terus kita masuk ke bagian sini ya. Kita pilih menu import gambar. Nah, kita masukkan file gambar di sini ya. Ada pilihan choose file di sini ya. Pilih choose file. Terus kita pilih gambar-gambar tadi ya. Kita pilih gambar-gambar tadi yang sudah kita edit dan kita ubah ukurannya ya. Jadi kita pilih beberapa gambar. Jadi di sini untuk sekali upload ke WSP itu maksimal 20 gambar ya. Jadi seandainya teman-teman memiliki banyak gambar seperti ini, jadi bisa diupload berkala ya. Jadi sekali upload itu 20 ya. Jadi seandainya ada 100, nanti bisa diupload 5 kali ya. 20, 20, 20 ya. Oke, sekarang kita coba upload sebanyak 20. Kita pilih buka. Terus kita pilih submit ya. Oke, 20 sudah terupload. Nah, sekarang kita copy nama gambarnya. Kita copy nama gambarnya. Terus kita masukkan ke Notepad terlebih dahulu ya, nama gambarnya. Oke, 20 gambar sudah kita upload. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Jadi ini kita submit terlebih dahulu. Itu kita pilih gambar lagi ya. Tadi kan 20 gambar ya. Jadi kita lanjut 20, 20 gambar berikutnya ya. Oke, setelah itu kita pilih, kita submit. Oke, setelah itu setelah muncul nama gambar seperti ini, kita copy nama gambarnya ya.
Oke. Jadi di sini saya hanya mencontohkan 40 gambar saja ya. Tapi seandainya teman-teman mau mengupload lebih dari 40, nanti caranya sama seperti ini ya. Jadi berkala per 20 gambar disubmit, nama gambarnya di copy, setelah itu teman-teman pastekan di notepad terlebih dahulu ya. Setelah itu submit. Nah, untuk nama gambar ini kita ubah menjadi sebuah link gambar ya. Untuk nama gambar ini kita ubah menjadi sebuah gambar. Untuk nama gambar ini kita ubah menjadi sebuah link. Caranya kita copy terlebih dahulu nama website kita ya di sini, nama website kita. Kita copy nama websitenya, kita masuk ke notepad tadi ya. Terus kita di sini agar merubahnya cepat ya, sikat. Setelah kita copy nama website kita tadi, kita di sini pilih yang akan kita ubah di sini ya. Kita pilih saja di sini juanya ini kita blok, terus kita edit, terus kita ganti ya di sini. Terus untuk itu ganti dengannya di sini kita pastekan nama website kita ya. Jangan lupa di sini kita tambahkan uploads ya. Uploads terus slash kalimat yang kita blok ya, jual ya. Jadi teman-teman caranya di sini ngebloknya jual, di sini kita editnya kita tambahkan jual ya. Berhubung saya di sini hanya memblok kalimat jual saja di sini, jadi saya hanya memasukkan jual ya, agar sesuai nantinya ya. Terus setelah itu kita ganti semua ya. Nah, nama gambar tadi sudah kita ubah menjadi sebuah link ya teman-teman. Untuk ngeceknya agar lebih yakin ya, kita blok salah satu link gambarnya, kita copy, terus kita masuk ke baru pada pencarian Google ya, terus kita pastekan link gambarnya ya, terus kita enter. Nah, kalau sudah muncul tampilan gambar seperti ini ya, berarti link gambar kita sudah berhasil kita buat ya. Jadi langkah berikutnya kalau sudah berhasil kita buatkan menjadi sebuah link, tinggal kita tambahkan ini ya, tanda titik koma seperti ini ya. Dan untuk mempercepatnya kita edit saja di sini ya, JPG. Ya, JPG-nya kita copy, terus kita edit. Kita ganti, terus kita di sini kita ganti dengan JPG tanda titik koma ya. Kita ganti semua. Maka JPG tadi sudah berhasil kita tambahkan ya, tanda titik koma semuanya ya. Oke, setelah itu kita copy semua link gambarnya. Setelah itu kita masukkan ke Maktul di bagian kolom gambar di sini di bawah ya. Kita paste, terus kita enter ya. Oke, setelah itu kita submit. Oke, nama gambar link gambar sudah berhasil kita masukkan. Tinggal kita download file CSV-nya. Caranya kita masuk ke new PKP, terus kita sini lihat hasil, kita pilih lihat hasil ya. Terus kita di sini ada menu namanya download CSV ya. Jadi kita tinggal download saja di sini ya, download file CSV. Tapi di sini saya cek terlebih dahulu itunya ya, keywordnya ya. Takut ada yang salah ketik ataupun salah penamaan di sini ya. Soalnya kalau sudah terupload itu susah untuk menghapusnya ya, apalagi bagi WSP yang belum ada toolsnya ya. Jadi itu harus di edit satu persatu ya. Jadi kita pastikan di sini tidak ada salah penamaan ataupun salah huruf di sini ya. Kita cek lagi. Hijab elegan itu biasanya. Kalau ada salah dicek manual ya, Iya, dirubah jadi manual. iya, diedit manual satu persatu. Jadi dipastikan sebelum kita upload kita cek lagi nih untuk keywordnya, takutnya ada yang salah ya. Kalau untuk
masalah deskripsi itu kalau salah satu dua huruf itu tidak masalah ya. Tapi kalau seandainya terjadi di keyword itu fatal ya teman-teman ya. Jadi pastikan untuk keywordnya itu dipastikan sudah betul-betul benar ya. Jadi agar tidak mengubah itu ya, itu bersatu nantinya ya. Ini udah elegan ya, elegan, elegan. Kebanyakan pakai kata elegan ya teman-teman ya. Masih loading, tapi elegan. Gak apa-apa ya, pakai elegan saja. Oke, kita kalau sudah cocok, tidak ada kalimat-kalimat yang salah di keywordnya, submit lagi ya. Terus kita masuk ke new PKP, terus lihat hasil ya. Oke, setelah itu kita pilih download CSV ya di sini ya teman-teman. Kita pilih download CSV. Oke, setelah download, kita masuk lagi ke admin panel WSP kita. Terus kita pilih produk lagi. Setelah itu kita pilih di sini import CSV ya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini kan tampilan awalnya tuh pasti di sini ada tanda centang di sini ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan di sini dihilangkan dulu tanda centangnya ya, baru kemudian teman-teman pilih di sini ya, choice file. Setelah itu teman-teman masukkan file CSV yang tadi di-download di sini ya. Pilih. Terus setelah itu kita submit ya. Oke, selamat data berhasil diupload ya. Kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti produk baru kita sudah kita masukkan ke WSP kita ya. Kita cek ya. Kita buka halaman mutab project kita. Kita pilih kategori hijab ya. Nah, di sini sudah ya. Oke, setelah kalau sudah seperti ini, kalau produknya sudah terupload, tinggal teman-teman inspeksi ya. Oke, mungkin untuk materi itunya, maktulnya cukup sampai di sini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, mau tanya sedikit, Mas. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi sebelum paste hasil sinonim di Maktul itu kok terlihat ada diketik dua huruf di depannya itu apa ya? Dua atau tiga huruf tadi Itu ya? di paste, Pak. Jadi belum nggak diketik manual itu di paste saja sih. Oh, oke, saya. Ya, nggak apa-apa kalau Biasanya gitu. dia di paste langsung ada ini, ada kalimat otomatis di sini. Ada huruf otomatis itu ya tadi Ya, ya. tinggal Oh ya, tinggal di enter aja. oh ya sudah, makasih. Ya, sama Pak. Jadi tidak ada penambahan huruf di sini ya. Jadi di paste saja, nanti tinggal di enter. Nanti akan muncul tampil seperti ini ya pada layar ya. Oke, mungkin ada yang lain silakan. Mau yang mau dipertanyakan? Mau tanya Pak, tadi mohon maaf telat ya Pak. Ya, silakan. Cara tadi apa mengambil gambar banyak tadi loh Pak. Mohon maaf tadi telat sedikit saya. Mengambil Gambar gambar di mana, Kak? Dari yang eh, banyak tadi itu gimana caranya ngambil gambar? Yang eh, ngambil gambar dari vendor atau dari itunya, Kak? yang dari vendor atau sama yang ngambil biasanya dari Google itu loh, gimana itu? Dari Google. Iya. Jadi Itu kan pakai cara untuk pengambilan gambar kan kita apa? Kita klik link gambarnya di sini ya.
Jadi setiap vendor itu ada link gambar, jadi tinggal klik saja. Nanti akan diarahkan ke halamannya. Nah, ya itu bisa berupa file langsung gambar ataupun bisa di sini berupa file seperti ini ya, zip seperti ini ya. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal download saja seperti ini, Kak. Nah, kalau sudah di-download ya, nanti akan filenya seperti ini, Kak. Berupa script seperti ini nih, berupa zip ya. Kalau sudah berupa seperti ini, Kakak tinggal klik kanan pada zipnya ya. Diarahkan ke zip dulu, klik kanan, baru di extract here sini ya. Iya, iya. Ya, ada itu salah satu cara ya. Tapi kalau mau rapih lagi, kakak buat lagi folder baru, folder gambar sini ya. Yang namain saja folder gambar. Tadi buat folder gambarnya, kakak itu klik lagi di sini, diarahkan kursornya ke zip, terus klik kanan, di extract file sini ya, extract files. Nah, nanti terus kita cari folder baru yang baru kita buat. Nanti diarahkan ke sini, ke gambar ya, folder gambar. Saya itu baru oke. Nanti setelah oke, nanti semua gambarnya akan langsung dimasukkan ke file folder di sini, Kak. Nanti halaman seperti ini, semua gambarnya. Ini untuk cara pengambilan gambarnya seperti itu ya, Kak. Iya, iya. Iya. Makasih. Ya, baik, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, silakan yang lain ya. Yang mau ditanyakan lagi, Mas, mau silakan. tanya Mas, Ya, itu yang dihubungi WA-nya vendor atau WA kita ya? jadi mekanismenya itu gini ya, teman-teman. Jadi yang kita tanamkan di Maktul ini, kita masukkan terlebih dahulu ini ya, nomor WhatsApp kita ya. Kita masukkan dulu nomor WhatsApp kita, nanti setelah itu kan calon customer menghubungi kita. Nanti teman-teman kalau sudah seperti itu nanti bisa diarahkan ke nomor vendor di sini. Nah, di sini Tahunya nih. kalau itu dari nomor kita bagaimana itu Mas? Kenapa? Vendor tahunya bahwa apa itu misalkan ada yang konsumen itu tahunya dari kita bagaimana? Nanti bisa tektokan Kak sama vendornya. Kak, ini saya reseller Kakak dari Titik Terang gitu kan. Saya kan upload produk Kakak. Nanti seandainya ada leads, nanti saya hubungi Kakak ya. Jadi kita buat deal-dealan dulu sama vendornya. Oh ya, Oh, berarti nanti eh, sebelumnya ada perjanjian dulu dengan vendor gitu ya? ya bisa seperti itu. Jadi nggak langsung ngambil tapi harus harus omong-omong dulu sama vendornya ya? Iya, betul. Lebih baik seperti itu ya Kak. Jadi ada komunikasi terlebih dahulu. Nanti kalau setelah fix baru teman-teman upload ya. Nanti kalau seandainya ada list nanti bisa diarahkan langsung ke vendornya. Makasih Ataupun Mas. nanti bisa lebih jelasnya langsung saja hubungi vendornya Kak. Ya. Oh, siap siap ya. Makasih Mas. Oke, sama-sama Kak. Ini nomor teleponnya, WA-nya nomor kita ya. Kalau di Maktul ya, di produk kita ya. Nanti kalau calon pembelinya tuh pasti hubungi WA kita tuh. Iya betul. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi gini ya teman-teman, kalau Halo misalnya Mas, sudah, tanya lagi Mas. ya Halo. boleh boleh. Itu kan jadinya banyak banyak halaman ya. Itu diinspeksi semua atau bagaimana itu Mas? Baiknya sih diinspeksi semua Kak. Ataupun kalau Kakak seandainya mau lebih cepat itu biar cepat itu terindeks rata ya, itu teman-teman bisa inspeksi terlebih dahulu per kota dulu ya. Di sini kan ada beberapa kota ya. Nah, sebentar ya, saya di sini dulu. Jadi mekanismenya seperti ini ya untuk cara lebih cepatnya ya. Jadi di sini nama domain, link produk ya, link produk.php, center.
Nanti akan diarahkan ke laman link-link seperti ini ya. Ini ada untuk khusus hijab ya. Teman-teman di sini mainkan dulu Jakarta 10 inspeksi ya. Setelah 10 inspeksi Jakarta, teman-teman main di Bogor ya. Bogor inspeksi 10, setelah itu baru ke kota-kota yang lain ya, biar merata. Ya seperti itu Kak. Jadi tidak harus langsung semuanya. Jadi mainkan dulu perwakilan lah dari per kota-kota. Nanti setelah itu kalau seandainya ada waktu senggang nanti bisa dilanjut. Seperti itu Kak ya Kak. Ya, Masuk Kak. makasih. Tadi siapa yang mau tanya Kak? Untuk inspeksi? Ya, sudah jelas, sudah jelas. Sudah Ya, jelas ya Kak? ya, Jadi jelas Mas. untuk mempercepat saja, tapi tetap ya semuanya harus diinspeksi. Itu agar semuanya rata, agar lebih cepat. Jadi perwakilan kita ambil 0,5 keyword per kota, mau 10 keyword per kota itu bebas ya. Oke, yang lain mungkin Ya, tanya sedikit, Mbak. ya silakan Kak. Ya, sebetulnya saat inspeksi itu yang paling penting apanya ya? Yang Yang penting paling dilakukan. fokus ke produknya sih Kak. Produk apa yang akan kita naikkan, kita fokus di situ. Misalnya kita mau targetkan di kota Bogor, ya kita fokus di daerah Bogor, kita inspeksi semuanya. Agar produk kita yang di Bogor itu naik semua. Terus tahunya bahwa inspeksi sudah benar dan berhasil itu apa ya kriterianya ya? Jadi setelah kita lakukan inspeksi, biasanya tuh kita cek di sini Kak, di site sini ya. Setelah 24 jam kita site, caranya kita ketik site, titik dua, nama domain ya, terus kita enter. Nanti Ya, ada beberapa keyword yang sudah berhasil kita inspeksi, biasanya naik di sini. Nah, di sini akan terlihat keyword-keyword apa saja yang sudah berhasil kita naikkan ya. hmm. Kalau Dan ini, sekarang ini belum tampak ya, yang dikerjakan tadi belum tampak ya. ya belum. Itu Oh biasanya ya, berlaku 24 jam ya. 24 jam ya. Dan ini untuk nilai di sini untuk site ini tidak mutlak ya teman-teman, itu bisa berpengaruh juga dari Google Dance. Biasanya dia ada akan naik turun ya biasanya. Sekarang kita site 50, besok kita site 60 itu apa 40 turun, itu sudah hal yang lumrah ya teman-teman. Jadi itu sudah hal biasa. Yang penting kita inspeksi terus kita besoknya kita lihat sudah naik, berarti itu sudah terdaftar seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Nah, menanya lagi Mas, ya silakan. itu berarti kalau diinspeksi tiap kota, berarti sebaiknya yang dibikin itu cuma 10 kota ya? Kan maksimal di WSP itu 2000, 2000 apa namanya? 2000 2000, postingan ya. 2000 postingan ya. Berarti tiap Hmm. kota cukup 10 10 apa? 10 postingan ya, Mas? Ya bebas Kak seperti itu. Kakak mau Biar main satu produk berarti biar per kota itu biar nggak 10. apa? Biar nggak lebih dari 2000 itu loh. Ya, eh, itu bisa dilakukan ataupun kakak mau fokus ke satu kota dan main banyak produk itu bisa kan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi bebas ya untuk WSP ini teman-teman mau main satu produk ataupun mau main banyak produk itu bebas ya. Tapi tetap itu ya batasannya tuh biasanya tuh 2000 postingan ya teman-teman. Itu tidak bisa lebih ya, Mas ya? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke tim sales. Biasanya ada upgrade sih Kak. Oh Dan itu gitu. ada tambahan juga. Ya, ya, ya. Ya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama Pak. Oh, lagi mau tanya boleh ya? Ya, silakan. Ya, misalkan produknya itu hanya satu, misalkan kita promosikan produk landing page dari PTK itu kan hanya satu ya itu ya. Mhm. Itu yang perlu dilakukan apa saja ya? Untuk landing page ya, itu bisa kita upload di sini, terus kita main banyak apa, main banyak main apa seluruh Indonesia, ataupun kita bisa mainkan per kecamatan, Kak. Itu bisa lebih luas, Kak.
Walaupun Tapi satu produk, produknya itu cuma satu, jangkauannya itu lebih gambarnya luas. cuma satu ya itu ya. Itu bisa, kalau untuk landing page ya bisa kita buat di Canva juga bisa kan. Di Google juga banyak tersedia. Oh, baik. Mungkin bisa dibuatkan contohnya. Makasih, maaf. Nah, landing page ya Ya. kita ketik aja landing page terus kita pilih gambar di sini. Nanti ada banyak seperti ini. Ini bisa kita pakai nih. Oh, ambil dari sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa Oh, tersedia oke. di sini. Ya, ya. Walaupun yang kita jual itu dari TTK, karena kita ada link Abi Dinar di TTK, untuk Hmm. gambarnya diperkaya ambil dari luar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Yang penting itu tidak ada eh, nomor handphone orang ataupun nama PT orang lain di gambarnya Oh, Kak. Jadi itu terus bisa ya Kak. ketika ngambil banyak gambar itu teknik yang cepat gimana ya? Kalau di sini kebetulan kita ada dua cara Kak. Jadi kita Ya, download ya, ya. save image as, ataupun kita screenshot satu persatu. Jadi untuk Kalau saat ini yang hanya dua cara itu Kak. oh, misalkan kita dengan apa tadi kata kunci landing page itu keluar banyak, kemudian kita coba ambil 10 saja atau berapa gitu supaya cepat downloadnya bagaimana Kak? Tetap satu persatu Kak. Oh Nggak gitu. bisa sekaligus untuk saat ini ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Ya, ya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain ya. Boleh ditanyakan. Bapak Yus tadi. Baik, mungkin untuk teknis ada yang mau ditanya kembali, pertanyaan terakhir mungkin ya, atau ingin bertanya Maaf Kak, lagi ke mau tanya. Pak Yusuf ya? Ya boleh. Nah, itu untuk format deskripsi produk yang dimaksud itu apakah bisa sama dengan format deskripsi waktu pas di WSP ya Kak? Kadang kan antar semuanya di tampilan di WSP itu ada spasinya bisa diatur, kemudian jarak antar paragraf itu bisa diatur. Kalau di Maxtool apakah bisa Kak? Nanti kalau seandainya sudah diimport ke WSP. Nah, gitu aja. Makasih. Itu biasanya kita lakukan manual ya Kak biasanya. Kalau seandainya di sini di Maktul dirasa paragraf jarak antar paragraf itu terlalu panjang apa terlalu lebar itu bisa kita edit ya Kak. Jadi untuk saat ini kita manual saja untuk pengeditannya. Jadi seperti itu kayak Kak, manual Kak. Oh, iya. Oke, oke. Makasih. Ya, emang sih biasanya ada selisih ya antara jarak dari hasil apa maktulnya dan hasil setelah diuploadnya. Dan itu juga tidak terlalu bermasalah sih Kak. Biasanya kan customer itu dia langsung mencari nomor WhatsApp dan dia tidak terlalu memperdulikan atau apa isi dari paragrafnya sih Kak. Isi dari artikelnya itu jarang sekali diperhatikan. Mereka langsung fokus di keyword terus setelah itu dia langsung cari nomor WhatsApp kita. Biasanya seperti itu sih Kak. Oke, oke. Berarti artikel nggak usah panjang-panjang banget. Berarti juga nggak apa-apa ya untuk artikelnya. Kalau artikel dia diharapkan panjang, lebih panjang lebih bagus Kak. Oh, kalau lebih panjang lebih bagus. Ya, Oke. Deskripsi lebih ke kebutuhan Google aja, Kak. Oh, gitu. Berarti Ya, keyword ingin untuk keyword keywordnya aja deskripsi. ya. ya, Oh, ya, ya. Oke, Keyword oke. deskripsi Terima itu kasih. ya sama-sama Kak. sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan eh, barangkali ke Pak Yos ya tentang produk vendor hijab ya, distributor hijab pada Pak Yos ya, mumpung lagi ada Zoom-nya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung saja ke nomornya Pak Yos yang di chat sudah saya berikan.
dan vendor distributor hijab sudah saya berikan juga di chat Zoom ya. Nah, sudah jam 3 lebih ya teman-teman. Pak Yos, ada tambahan boleh? Sementara ini cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Yos atas kehadiran Zoom siang hari ini ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Pak Yos, halo. Ya, halo, Pak. Pak Yos, itu produknya buatan sendiri atau apa bahannya impor atau gimana Pak? Cerita sedikit Pak. Lokal, Pak. Kita kan itu udah apa? Standar lah, nggak ada sudah bisa dipenuhi di lokal. Kalau impor kan kita udah hitung-hitung kembali, eh, jatuhnya sama aja. Kan udah ada pajak impornya sekarang udah cukup lumayan. Ya, Maaf mau tanya Pak, Pak Yos. Ya, Pak. ini Bapak Untuk produksi sendiri ya untuk Pak yang Yos? Ya, sendiri, Pak. Oh ya, iya Pak, iya Pak. untuk yang bisa menjualkan itu per piece-nya berapa itu Pak? Maaf sekali saya nanya. Maaf, Pak, bisa diulangi, Pak? Itu seandainya ada konsumen kemudian pengen beli itu apa ya, misalkan kita yang di mana TTK ini per piece-nya dapat berapa itu ya? Eh, itu sementara ini saya belum tahu, Pak, di istri. Tadi kemarin Oh, kurang begitu itu tadi. oh iya ya, berarti nanti Nanti bisa di Sapri istri, aja Pak. ya Pak. Ya Heeh. ya ya. Ya, makasih Pak Yos. Karena kita coba layak lah buat teman-teman kan. Siap siap siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sudah jelas ya. Bagi yang kurang jelas dan ingin bertanya kembali bisa chat ke WhatsApp Pak Yos ya. Di chat Zoom sudah saya berikan beserta dengan kontak aplikasi dan email. Oke, karena sudah jam 3, terima kasih Pak Yos dan teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini ya, teknis. Semoga memberikan manfaat dan bermanfaat di vendor distributor hijab Pak Yos ya, dari teman-teman bermanfaat juga ya. Oke, nanti kita tunggu teknis di hari berikutnya ya, di vendor berikutnya juga. Terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini. Kurang lebih mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, bisa ditanyakan kembali ya Pak Yos. Terima kasih Pak Yos ya. Ya, siapa? Siapa? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.